terima kasih. Tadi kami bersama Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga para menteri dan beberapa gubernur, lakukan rapat evaluasi terhadap PSBB, dan tentunya pada kesempatan ini kami dari Sumatera Barat diminta untuk menyampaikan terkait dengan apa yang kami lakukan di Sumatera Barat. Bahwasanya di Sumatera Barat terakhir data kemarin 299 yang positif. Namun demikian dari 299 positif ini 72% adalah ODP dan OTG. Jadi sisanya sekitar 27, sekian itu adalah PDP. Kemudian dari 299 yang positif itu, semenjak tanggal 22 April, mulai pertamanya PSBB di Sumatera Barat yang pertama, tidak ada lagi yang impor. Jadi kasusnya tidak ada lagi impor setelah tanggal 22 April, impor ini datang dari luar Sumatera Barat. Sementara itu kita mengawali dari 299 itu adalah semuanya impor dari pendatang yang jumlahnya hampir 40, dan kemudian itu menunjukkan bahwa dari PSBB tanggal 22 April yang disambut tanggal 24 April larangan mudik Permenhub 25, kita dianggap cukup efektif dalam artian tidak muncul lagi impor positif dari luar Sumatera Barat. Dan kemudian dari 299 yang ada itu tidak muncul klaster baru setelah tanggal 22 April. Dari kajian yang dibuat dari tim Dinas Kesehatan Provinsi bersama Dinas Kota Kabupaten dan juga dikuatkan dari hasil laboratorium dari Fakultas Kedokteran UNAN, Bapak Dr. Andani menyebutkan bahwa dari 299 itu tidak ada kasus baru penambahannya, tapi dari yang sebelum tanggal 22 April dengan klaster-klaster yang sudah muncul sebelumnya, dan itu terjadinya transmisi lokal. Dan kemudian berikutnya setelah tanggal 22 April ketika PSBB, PDP pasien yang ada dalam pengawasan meningkatnya dari 14% menurun, dari 12% menurun jadi 4%. Jadi PDP menurun pada saat PSBB ini. Dan tentu kemudian kita ingin sampaikan juga bahwa apa yang kita lakukan di Sumatera Barat sesuai dengan arahan Presiden, kita melakukan testing secara dini, cepat, dan itu sudah kita lakukan di Fakultas Kedokteran UNAN Laboratorium semenjak tanggal 23 Maret. Sampai saat ini kita sudah lebih dari 9.000 spesimen yang kita periksa di lab, dan satu hari pun bisa sampai lebih 758 spesimen, dan rata-rata bisa 300 spesimen, dan kita 2 minggu terakhir, bahkan hampir 3 minggu kita sudah masuk ke ODP, OTG, dan perantau datang 20 hari, sama 20 hari. Jadi kalau PDP dalam waktu 6 jam, itu insya Allah sudah keluar hasilnya, dan itu sudah ada di rumah sakit. Kalau positif langsung kita tracking yang mereka-mereka yang terpapar, dan kemudian kalau yang ODP, OTG mungkin bisa 24 jam, dan itu pun kalau tahu positif langsung kita tracking. Jadi kekuatan testing ini sudah ada di Sumatera Barat, dan memang saat ini kita masih menunggu mesin ekstraksi yang insya Allah dari BNPB akan dibantu, itu bisa sampai 1.500 nanti, dan kita bisa membantu provinsi tetangga untuk melakukan testing. Kemudian arahan Bapak Presiden yang kedua adalah melakukan tracking masif. Jadi kata-kata masif ini saya rasa kami bersama Bupati Wali Kota melakukan tracking masif ini, sehingga satu yang positif itu bisa minimal 50 spesimen swab yang diambil, bahkan sampai 500, sehingga demikian bisa terkendali mereka-mereka yang terpapar dari yang positif tersebut, dan dari situ kita bertindak cepat untuk melakukan pengendalian dan pemutusan transmisi terhadap yang positif yang kita ketahui cepat tersebut. Dan kemudian tahap ketiga, langkah ketiga, isolasi. Nah, isolasi ini tentu mereka yang sudah terpapar itu kita isolasi, kita siapkan tempatnya di karantina provinsi dan kota kabupaten. Selama itu kita langsung hari pertama masuk di swab, dan kemudian hari kedua, ketiga di swab yang kedua. Kalau seandainya sudah negatif, maka dia pulang, tidak perlu isolasi. Yang positif
kita masuk dalam yang keempat. Perawatan ini saya rasa yang keempatnya adalah arahan dari Bapak Lejen TNI Doni yang menyebutkan perlu adanya suatu treatment. Nah, ini treatment kita lakukan, alhamdulillah, dari tingkat kesembuhan kita meningkat. Mungkin minggu depan akan semakin banyak karena COVID ringan yang banyak dengan perawatan di karantina pun sudah bisa mencukupi. Jadi kekuatan testing, tracking, isolasi, dan treatment itu yang kita lakukan di Sumatera Barat bersama dukungan dari para bupati wali kota. Sebagai informasi bahwa dari 19 kota kabupaten masih 3 yang negatif, alhamdulillah, yaitu Sawalunto, Sijunjung, dan Kota Solo. Dan kemudian yang sudah mulai menurun yaitu Pesisir Selatan, Damasraya, Pasaman Barat, Pasaman Timur, dan kemudian Pariaman. Dan kemudian yang sedang berjuang tapi sudah berbagai klasternya sudah mulai terputus, yaitu antara lain Kota Padang. Nah, Kota Padang ini dari mungkin sekitar 15-16 klaster, 8 sudah terputus, sisanya itu mungkin masih bentuknya beberapa rumah yang berkembang sedikit keluar, dan kemudian yang menjadi epicentrum ada 2 titik, setidaknya Pasar Raya dan Pegambiran. Ini pun oleh Pak Wali Kotanya luar biasa, di tracking sampai lebih 1000 yang di spesimen diambil. Ini upaya-upaya yang kita lakukan. Dan kemudian di Payakumbuh dan Agam ini 1 klaster, Parangpanjang dan Tanah pun ini 1 klaster yang kemudian berkembang. Saat ini pun sebetulnya sudah mulai menurun, landai, tidak muncul lagi yang positif secara signifikan. Mudah-mudahan ini petanda juga akan melandai. Dan kemudian beberapa daerah yang saat ini sudah negatif, seperti Bukit Tinggi yang tadi negatif sekarang ada lagi positif, tapi juga sedang terkendali. Jadi kekuatan kita di PSBB dengan pembatasan ini tentu merupakan pencegahan agar tidak terpapar di luar dan tetap terisolasi di rumah untuk mengurangi keluar dan tetap di rumah. Mudah-mudahan ini menjadi efektif ke depan, ditambah lagi dengan tidak adanya perantau pulang dengan Permen Hub 25, maka kami di Sumatera Barat cukup ringan bekerja karena mengatasi yang sifatnya di dalam saja, yang di provinsi saja, dengan memperbanyak testing, mempermasifkan tracking. Insya Allah kalau 2 ini kita lakukan, insya Allah sampai pengendaliannya detil kita ketahui. Dan alhamdulillah kita di Sumatera Barat 299 positif itu tahu by name, by address-nya masing-masing, sehingga dalam kajian epidemiologi kita tahu si A sampai ke pada generasi 1, 2, 3, 4, dan alhamdulillah semuanya kita tracking. Kalaupun ada penambahan 1, 2 saat ini, itu mungkin trackingnya belum maksimal sempurna karena peningkatan eksponensial pada kajian epidemiologi. Kadang kita di bawah surveillance dan juga dinas kota kabupaten belum merangkumi, mencakupi dan sempurna. Jadi kalau 1 yang kena itu terpapar dengan siapanya di keluarga, teman dan sebagainya, itu sudah oke, betul kita lakukan swab terhadap mereka. Tapi yang kita lupakan adalah ketika kena dengan 1 orang memang kita swab, tapi yang 1 orang ini bertemu dengan yang lain, ini yang kurang kita lakukan. Nah, ini sekarang kita merambah ke level kedua, dan kemudian juga yang sudah negatif, dari yang negatif yang kita swab itu pun ternyata sudah sembuh, dia sempat menularkan. Jadi level 2, 3 ini yang kita tracking, sehingga demikian akan semakin mudah untuk mengendalikan dan memutus rantai. Selama ini kita tracking cuma level 1, yang si A positif, keluarganya, temannya, sampai itu yang kena. Karena temannya punya teman, yang orang kerja punya ini yang belum. Nah, sekarang ini kita rambah sehingga memang menjadi ratusan, dan kekuatannya ada di testing di PCR. Sehingga demikian kita bisa kendalikan dan bisa putus cepat. Adapun isolasi itu ada konsekuensi setelah ketahuan, yang ringan kita karantinakan, yang sedang berat kita masuk rumah sakit. Jadi dengan pendekatan seperti ini, insya Allah kami yakin di Sumatera Barat akan muncul pelandaian yang cepat. Dan kemudian satu hal yang penting kami sampaikan, kita punya pendekatan metode pool test di lab FK Unan, yang mana nanti ketika kita ingin melakukan relaksasi terhadap PSBB kita, dari pool test ini kita lihat daerah-daerah negatif, kawasan negatif, kemudian kita putuskan untuk direlaksasikan. Dan kemudian juga pembebasan PSBB, kita juga menggunakan pool test dengan pendekatan
multi-stage random sampling dengan pendekatan statistik survei, sehingga dengan gabungan antara kegiatan hasil tes, kemudian epidemiologi dan statistik survei, kita akan bisa mengetahui mana yang akan kita bebaskan dari PSBB dia hijau daerahnya. Nah, ini pendekatan ini sudah dilakukan kepada beberapa daerah yang negatif di Sumatera Barat, dan ini juga sudah kita rilis, dan mudah-mudahan pendekatan ini bisa memberikan suatu dukungan untuk mengambil kebijakan bagi kepala daerah dalam konteks meneruskan tidak hanya PSBB nantinya ke depan. Jadi mungkin saya rasa itu Pak Doni yang bisa kami sampaikan dari Sumatera Barat. Mudah-mudahan ini juga doanya semua kita bisa percepat selesaikan untuk kita di Indonesia khususnya. Terima kasih Pak Doni.